Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan ulasan pokok-pokok warta jemaat pada saat ini. Atas nama warga jemaat GKP Kampung Sawah, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari anggota jemaat lain yang akan mengikuti ibadah minggu tempat kami. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari memerlukan pelayanan kami, dapat menghubungi panatua di ruang konsistori setelah ibadah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Leonard Bayu Laksono Dalope MSI, Bapak Ibu Saudara-saudari yang bertugas dalam pelayanan hari ini. Atas pelayanan yang diberikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan dan pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadwal kehadiran jemaat untuk kebaktian minggu yang akan datang, Minggu 25 April 2021 sebagai berikut. Ibadah pertama jam 9, jemaat wilayah 1, 2, 3, dan 6. Ibadah kedua pukul 18, jemaat wilayah 4, 5, dan 7. Kehadiran jemaat dalam setiap kebaktian atau ibadah maksimal 150 orang. Untuk kebaktian rumah tangga atau KRT, kita masih melakukan secara daring yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 April 2021, media kanal YouTube GKP Kampung Sawah, pelayan firman Ibu Pendeta Dewi Agustina SSI, bahan bacaan 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7, tema habis gelap terbitlah terang. Dipersilakan anggota jemaat ikut ambil bagian pada kegiatan ini. Komisi Pelayanan Kedukaan dan Pemakaman menghimbau kepada anggota jemaat yang belum memenuhi kewajibannya dapat memenuhi kewajibannya dengan menghubungi Bapak Immanuel Idris, Bapak Karnain Niman, dan Ibu Dian Mustika Niman. Atau Bapak Ibu dapat dilihat di lembar warta jemaat. Peneguhan pengurus komisi-komisi klasis GKP wilayah Bekasi masa periode pelayanan 2021-2023 pada hari Minggu 18 April 2021 waktu pukul 15, tempat GKP Jemaat Bekasi. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Atestasi masuk. Berdasarkan surat atestasi yang telah diterima Majelis Jemaat dari Gereja Huria Kristen Indonesia Jemaat TMII Jakarta Timur dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3A, maka terhitung mulai tanggal 11 April 2021, Bapak Ranto Prasetyo telah menjadi anggota jemaat GKP Kampung Sawah, masuk dalam pelayanan wilayah 7. Majelis Jemaat dan segenap warga jemaat GKP Kampung Sawah mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan penuh sukacita, disertai harapan kiranya Bapak Ranto Prasetyo dapat aktif ikut ambil bagian dalam pelayanan dan kegiatan jemaat di GKP Kampung Sawah. Kepada Bapak Ranto Prasetyo, dimohon berdiri sejenak. Terima kasih. Atestasi yang kedua, berdasarkan surat pernyataan yang telah diterima dari Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 39 ayat 3B, Saudara Esther Panus Yakit akan mengikuti proses persiapan untuk menjadi anggota Jemaat GKP Kampung Sawah masuk dalam pelayanan wilayah 2.
Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Atestasi keluar. Berdasarkan surat permohonan yang diterima oleh Majelis Jemaat dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 43, maka terhitung mulai tanggal 15 April 2021, nama-nama berikut ini: Bapak Kristanto Danu Nugroho, Kepala Keluarga; Ibu Mariati, istri; Kristabel Putri Nugroho dan Kristiani Natalia Nugroho, anak, telah berpindah status keanggotaannya menjadi anggota Jemaat GKI Raya Hankam, Pondok Gede. Hilang status keanggotaan jemaat. Berdasarkan percakapan Majelis Jemaat dengan yang bersangkutan dan sesuai dengan PPTG GKP bab 10 pasal 44, maka terhitung mulai tanggal 15 April 2021, Bapak Kusnadi Rikin dinyatakan hilang status keanggotaannya dan tidak lagi menjadi anggota Jemaat GKP Kampung Sawah. Teriring doa kiranya di suatu saat nanti Bapak Kusnadi Rikin akan kembali ke tengah persekutuan di Jemaat GKP Kampung Sawah. Berita kelahiran: terlahir anak kedua laki-laki dari pasangan keluarga Bapak Edwin Rianto Baiin dan Ibu Eli Mangesti M, anggota Jemaat Wilayah 4, pada hari Minggu 20 Maret 2021. Anak terkasih diberi nama Mario Anapalis Javinika Baiin. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. Teriring doa kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kesehatan anak yang terkasih dan berkat kekuatan dan kemampuan bagi orang tua dalam mendidik, membina, dan membesarkan putranya. Rekomendasi rapat jemaat tahun 2021: pertama, melanjutkan proses digitalisasi keuangan jemaat yang telah dilakukan dan akan semakin lebih baik. Kedua, mendorong dilakukan kajian tentang pengelolaan pelayanan pemakaman secara mandiri untuk menunjang pelayanan GKP. Mengusulkan mengusulkan tentang model ibadah minggu selama masa pandemi COVID-19 apabila belum dapat melakukan secara onsite, agar dilakukan secara live streaming pada hari Minggu di gereja. Keempat, mengembangkan koperasi jemaat untuk mendukung pelayanan gereja. Pengesahan RAPP Jemaat tahun anggaran 2021-2022. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa telah dilakukan pengesahan RAPP Jemaat, Majelis Jemaat dan komisi-komisi tahun anggaran 2021-2022 dalam rapat kerja Majelis Jemaat Sabtu 10 April 2021. Mohon dukungan dari warga jemaat agar kiranya program kerja jemaat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Peduli kasih korban bencana alam. Sehubungan telah terjadi bencana alam di Nusa Tenggara Timur, maka untuk membantu meringankan beban para korban, jemaat dapat memberikan persembahan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Donasi dapat ditransfer melalui rekening gereja atas nama Gereja Kristen Pasundan. Untuk lowongan kerja, Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha membutuhkan 1 orang calon direktur rumah sakit. Bapak Ibu dapat melihat secara detail di lembar warta jemaat. Universitas Kristen Maranatha Bandung membuka penerimaan mahasiswa baru. Bapak Ibu juga dapat melihat secara detail di warta jemaat. Diinformasikan kepada warga jemaat bahwa TKK Mustika Pasundan Kampung Sawah
telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Ibu Bapak dapat menghubungi yang tertera pada Warta Jemaat. Demikian ulasan Warta Jemaat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimohon berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah, karena Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 1 bait 1 dan 2. Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di gedung gereja, baik juga yang ada di rumah-rumah, kita datang dalam kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Demikian tertulis, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Demikian nas pembimbing pada hari ini.
jemaat dipersilahkan duduk. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa kita di hadapan hadirat Allah, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi nama-Nya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Jemaat yang berbahagia,
Kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya. Sebagaimana firman Allah mengatakan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 8, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Marilah kita menyatakan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Jemaat dimohon berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 40 bait pertama dan 4. Dipersilahkan duduk kembali. Bu Bapa dan saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengar dan lihat sembahan pujian dari anak-anak kita, siswa-siswi TKK Mustika Pasundan. Dengan pengharapan dan
Meski dalam pandemi, tetapi kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, dan karena itu jikalau ada anak-anak kita atau cucu-cucu kita ingin melihat keceriaan mereka bersekolah, silakan dibuka pendaftaran TKK Mustika Pasundan. Mari kita dukung bersama sekolah yang menjadi bagian dalam kehidupan bergereja kita. Kini mari kita bersatu hati dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus, serta kuasa Roh Kudus yang menghinggapi kami untuk menopang jalan hidup kami. Padamu ya Allah, kami curahkan segala rasa syukur kami di tengah situasi pandemi, namun kami diperkenankan dapat kembali melakukan peribadahan di gedung gereja, dan sebagian di antara kami juga beribadah di rumah masing-masing. Kehidupan terus berjalan, dan iman kami pun juga harus ditumbuhkan. Dan karena itu ya Allah, melalui persekutuan di pagi hari ini, di dalamnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Maka melalui firman itulah kedewasaan iman kami ditumbuh kembangkan, hingga pada akhirnya menghadapi situasi dunia sekalipun, berbekal iman percaya kepada Tuhan, kami dimampukan menjalaninya dengan kebaikan. Kini ya Allah, sertai kami bersama-sama, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, agar firman-Mu menyapa diri kami pribadi dan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa Ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah Ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Apa kabar Ibu Bapak? Semoga Ibu Bapak dan saudara-saudara yang di rumah juga
menjawab kabar yang baik seperti yang kita dengar dalam gedung gereja ini. Ini kali kedua kita memulai kembali peribadahan onsite, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, karena kita tetap menjaga dan memelihara kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan. Ibu bapak dan saudara-saudara, masih dalam suasana Paskah, karena ini Minggu Paskah yang ketiga, karena itu pembacaan Alkitab yang didasarkan pada leksionari yang dibaca oleh gereja-gereja di seluruh dunia, maka nuansa Paskah masih tetap kita dengar. Seperti pembacaan kita tadi, meskipun ada cerita tentang hal yang berbeda masanya, ini tentu saja masa setelah Tuhan naik ke sorga, bahkan setelah Pentakosta, tetapi ada kesempatan terus bagi para murid untuk mewartakan peristiwa, bukan hanya kebangkitan, tetapi peristiwa kematian yang mendahuluinya. Dan karena itu kita mau belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu saya ingin mengawalinya dengan sebuah berita warta yang telah terjadi pada satu dekade antara tahun 1969 sampai 1979. Sebuah proposal marketing yang sifatnya rahasia milik suatu perusahaan tembakau di Amerika Serikat terungkap ke publik. Perusahaan tersebut selama 10 tahun dapat bertahan dan berhasil menjual produk-produknya oleh karena mereka berhasil tidak menyebutkan atau menyembunyikan dampak merokok bagi kesehatan manusia. Sampai pada akhirnya hal ini diungkap oleh seorang ilmuwan bernama Robert Proctor. Dan kemudian tahun 1995 ia mempopulerkan istilah baru dengan sebutan agnotologi. Jadi karena mengungkap apa yang terjadi tahun 1969 sampai 1979, 1995 dia mempopulerkan istilah baru, agnotologi. Agnotologi dari akar katanya agnosis. Kita sering mendengar kata yang ada tertera di situ dalam pembacaan Alkitab, yaitu kata gnosis. Gnosis artinya pengetahuan. Kalau ditambahkan kata A di depannya maka ketidaktahuan. Kayak gama itu artinya teratur, maka agama dan sebagainya, gitu ya. Dan karena itu kata agnosis menyebutkan bahwa yang berarti ada ketidaktahuan yang disebarluaskan kepada banyak orang sehingga orang dianggap menjadi tidak tahu, tidak clear mendengar dan tidak clear pandangan dan pengetahuannya. Dengan kata lain, melakukan agnotologi maka ada upaya untuk pembodohan publik dengan tujuan agar publik tidak tahu apa-apa. Nah, dari temuan Proctor yang ini kita baru bisa menerima perubahannya dalam beberapa tahun belakangan ini. Karena itu di bungkus-bungkus rokok kita cantumkan gambar dan peringatan dampak merokok. Dulu cuma tulisan, merokok dapat menyebabkan kanker dan sebagainya. Sekarang bahkan ada gambarnya, gitu ya. Karena memang disitulah pengetahuannya, yaitu sisi lain tentang dampak dari merokok. Saya dalam kondisi ini tidak sedang mengambil sikap tertentu, membolehkan atau melarang. Silakan itu menjadi pilihan bagi orang-orang dewasa. Tapi saya hanya menyampaikan sebuah berita dan fakta. Nah, dalam tahun belakangan ini, agnotologi sering digunakan dalam dunia politik untuk memberikan kegamangan, kebingungan masyarakat sehingga pihak yang melakukannya dapat mendiskreditkan lawan politiknya. Entah mencurahkan yang salah-salah, yang bohong-bohong tentang lawan politiknya. Dulu Obama digembar-gemborkan tentang status kewarganegaraannya.
oleh lawan politiknya. Karena itu yang disebarluaskan adalah ketidaktahuan. Padahal semua orang tahu bahwa Obama adalah warga negara Amerika. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa kita. Lihatlah beberapa kali pilkada, gubernur maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan kemudian hari ini kita menyebut istilah yang baru, yaitu dengan nama hoax. Yaitu menyebarluaskan ketidaktahuan, kebohongan, sehingga orang dibodoh-bodohi dan pada akhirnya mereka tidak tahu apa-apa. Bayangkan, jikalau pembodohan dan ketidaktahuan seringkali dipakai oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab itu, maka pada akhirnya kita menjadi salah pilih, bertindak dengan salah, tidak benar. Jikalau kita dianggap bodoh, maka kita menjadi tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau kita dianggap tidak tahu apa-apa, maka kita akan menjadi tidak bisa memilih yang baik dan mana yang jahat. Karena itu Ibu Bapak Saudara, agnotologi, hoax seringkali membingungkan kita semua. Hari ini, pembacaan Alkitab kita menyebutkan bahwa ketidaktahuan manusia telah membawanya pada dosa dan kesalahan. Karena itu seruan pada ayat terakhir tadi yang kita baca berbunyi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ibu Bapak dan Saudara, dosa terjadi oleh karena ketidaktahuan. Dan pembacaan Alkitab kita tadi sebenarnya bagian dari cerita panjang yang dimulai dari kisah mujizat yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes terhadap orang yang lumpuh sejak lahirnya, dan orang-orang di Yerusalem sangat kenal orang lumpuh ini. Karena setiap waktunya dia selalu meminta-minta sedekah di bait Allah. Tapi melalui kuasa nama Tuhan Yesus yang telah bangkit, yang telah disaksikan oleh Petrus, Yohanes, dan para murid lainnya, Petrus dan Yohanes mempunyai kuasa menyembuhkan orang lumpuh ini. Tetapi akhirnya itu menimbulkan keheranan. Dengan kuasa apakah Petrus dan Yohanes bertindak menyembuhkan? Kok sama dampaknya, kok sama mujizatnya seperti yang pernah terjadi yang dilakukan oleh orang yang kontroversial itu, yang akhirnya disalib, yaitu Yesus. Tapi disinilah, pada situasi inilah Petrus dan Yohanes menggunakan kesempatan yang ada untuk mewartakan apa yang dia kenal, apa yang dia saksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel di Yerusalem. Salah satu alasan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes yaitu alasan mengapa ia menyembuhkan. Ia menyembuhkan karena ada kuasa kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pada akhirnya itulah yang membuat ia melakukan mujizat yang hampir serupa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi dengan nama kuasa yang itulah, Petrus dan Yohanes ingin menunjukkan bahwa oleh karena kalianlah, oleh karena orang-orang Israel lah yang pada saat itu ada di Yerusalem, orang yang punya kuasa mengubah kehidupan, dihakimi, dibunuh di kayu salib oleh masyarakat di kota Yerusalem. Tetapi yang menarik adalah ungkapan pada ayat ke-17 tadi. Itulah yang mau saya kaitkan dengan ilustrasi di awal tadi. Dikatakan di ayat ke-17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Menarik sekali. Bahwa ternyata dosa besar yang dilakukan oleh orang-orang Israel, oleh kaum Yahudi di kota Yerusalem, yang semuanya berteriak salibkan dia tetapi bebaskanlah Barabas. Tetapi Petrus mengatakan itu terjadi karena kamu nggak tahu.
Jadi dosa terjadi oleh karena ketidaktahuan manusia. Tapi seringkali ayat ini, intermezzo saja, teks-teks seperti ini kalau dibaca secara salah maka bisa saja kita melakukan kesalahan yang lain. Kan itu yang pernah terjadi di Jerman. Ketika Nazi berkuasa, maka itulah kesempatan di waktu-waktu mendatang, karena kita nggak tahu. Bapak dan saudara-saudara, pernah suatu kali di negeri kita ini ada upaya untuk melemahkan penindakan para koruptor, yaitu para pejabat publik. Ada yang menyatakan yang membuat kita geram begini. Para pejabat yang tidak begitu memahami, yang tidak tahu tentang korupsi, lalu kemudian terjerat kasus korupsi, ya mereka perlu diselamatkan. Cuma karena alasan, karena mereka tidak tahu korupsi, lalu terjerat korupsi, ya sudah harus diselamatkan. Ini juga salah. Kalau kita tahu bahwa kita tidak tahu tentang apa yang salah, bukannya memaklumi ketidaktahuan itu, melainkan bertobatlah. Karena itu sadarlah dan bertobatlah menjadi seruan di Minggu Paskah yang ketiga ini. Dan karena itu apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama adalah selalu ada rahmat dan kesempatan bagi setiap orang yang berdosa. Selalu, always ada rahmat, ada kerahiman, ada kesempatan bagi orang yang berdosa. Bukan hanya kepada mereka orang-orang Yahudi di Yerusalem, tetapi kita semua hari ini. Hanya karena kasih dan rahmat Tuhan saja kita dihapuskan dosanya dan diampuni. Kasih dan rahmat itu justru pertama-tama terucap di atas kayu salib oleh Yesus Tuhan kita. Katakan dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita nggak pernah tahu apa yang kita perbuat, tapi Tuhan yang menanggungnya di atas kayu salib untuk meminta pengampunan buat kita. Kalau bukan karena kasih dan rahmat, mungkin kita nggak akan pernah mendapatkan pengampunan. Dalam ketidaktahuan itulah justru kita harus cepat-cepat sadar dan bertobat. Karena itu pada akhirnya kita akan mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menerima kuasa nama Tuhan yang menyelamatkan dan menyembuhkan. Mari Ibu Bapak dan Saudara, ketika ada seruan sadarlah dan bertobatlah, itu mengingatkan kita cepat-cepat sadar, cepat-cepat beralih dari kesalahan.
Yang kedua, latihlah diri kita sendiri untuk selalu mencari tahu dan memiliki pengetahuan. Kalau begitu, karena kesalahan dan dosa kita terjadi karena ketidaktahuan, maka pakailah hidupmu untuk mencari pengetahuan, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik untuk dilakukan, mana yang jahat untuk menyakiti orang lain. Dengan cara berlatih diri mencari tahu pengetahuan tentang kehidupan berdasarkan firman Tuhan, maka kita mengantisipasi segala pikiran, perkataan, perbuatan kita yang bisa salah terhadap orang lain. Karena itu, pengarahan klise buat kita semua adalah bacalah firman Tuhan. Latihlah diri untuk memahami apa yang Tuhan firmankan. Karena dengan demikian, semakin banyak kita memahami firman Tuhan, maka semakin banyak pula kebaikan yang bisa kita kerjakan. Kalau semakin sedikit kita memahami tentang firman Tuhan, bukan soal hanya semakin sedikitnya kita melakukan kebaikan, tapi jangan-jangan semakin banyaknya kita melakukan dosa karena ketidaktahuan. Yang ketiga, Ibu Bapak dan Saudara, dengan pengetahuan yang akan kita terima dan miliki itu, kita akan menjadi terdorong untuk mengambil jalan yang benar dan tetap berada di jalan itu seterusnya. Sebab firman Tuhan di tempat yang lain, yaitu di Yakobus 4 ayat 17, mengingatkan kita sebuah ancaman dosa lainnya. Apa itu? Firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi firman Tuhan saat ini mengingatkan kita, kalau kita nggak tahu, kita berdosa. Tapi kalau kita tahu dan tidak melakukannya, itu juga dosa. Dan karena itu mari bersama-sama dengan kehidupan yang telah kita miliki dari Tuhan yang bangkit, kita mau bersama-sama menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Sadarlah dan bertobatlah bukanlah slogan usang yang kita bisa abaikan, tapi dengan seruan sadarlah dan bertobatlah, kita justru menyadarkan diri kita sendiri dari pembodohan, baik yang dilakukan oleh orang lain atau pembodohan karena kita nggak pernah mencari tahu. Dan ketika kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan yang benar juga. Semoga Tuhan menolong kita untuk melakukannya sejak hari ini. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari TKK 5 Penabur. Kecil lemah
Marilah kita berdiri, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, curahkanlah rahmat-Mu dan pengampunan-Mu bagi kami adalah orang-orang yang berdosa ini. Izinkan kami untuk senantiasa tetap hidup dalam terang, karena di dalam teranglah pengetahuan itu tampak. Jika itu tampak, maka kami harus meraihnya, menjadi milik kami, sehingga kami mendapati cara bersikap di tengah-tengah dunia yang menuntut pilihan-pilihan dalam hidup ini. Dan karena itu kiranya kedewasaan karena pengetahuan yang kami terima itu, kami menjadi tahu bagaimana menjalani kehidupan, bahkan di tengah situasi sulit saat ini. Saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan umat-Mu, kami menaikkan syafaat kami, mendoakan mereka yang saat ini dalam lemah tubuh karena sakit dan penyakit yang ada pada tubuhnya, serta karena usia yang semakin lanjut sehingga fisiknya menjadi lemah. Kami ingin berdoa bagi Bapak Arifin Derajat, Ibu Hermalina Kusnawi, Ibu Asyana Sairin, Ibu Yesiana Harahap, Rosalia Otol, Ibu Sujiati, Ibu Rita Keri, Ibu Rosmiati Makaluas, Ibu Novi Sairin, Ibu Regina Florencia, Ibu Merti Danci, Ibu Siti Komara, Saudari Oktaviani Kundimang, Saudari Angger Kinanti. Kami berdoa juga bagi Ibu Sumiarti Tampu Bolon, Ibu Maria Wasina Kadiman, Bapak Sony Antonius, Bapak Warman Hidayat, Bapak Parmena Sandang, Bapak Bertus Empi, Bapak Bonin Dimin, Ibu Esther Wakina, Ibu Asmani Saiman, Ibu Selvia Lasso, Ibu Icih, Ibu Asyana Kuli, Ibu Marsih Bayin, Ibu Halimah, Ibu Asmiati Kuli, Ibu Paija, Ibu Ani Samad, Ibu Ana Niman, Ibu Ani Empit, dan Opung Sihombing. Atau di antara kami, saudara-saudara kami yang tak disebutkan namanya, kami terus merindukan kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi dan terdekat itu. Agar pada akhirnya Tuhan juga menyapa, melawat, dan pada akhirnya kesembuhan itu dicurahkan kepada mereka. Kami ingin berdoa juga bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan karena pandemi, sehingga itu memberi dampak traumatis bagi kehidupan pribadi dan keluarga. Tuhan menolong kami memulihkan diri, merengkuh apa yang menjadi kerapuhan diri. Ya, pada akhirnya disitulah kami mendapati rahmat Tuhan memeluk kami dan menguatkan kami. Kami ingin berdoa, bersyukur bersama-sama dengan keluarga Bapak Edwin Rianto Bayin dan Ibu Eli Mangesti. Oleh karena Tuhan menghadirkan sang buah hati, Mario Anapalis Javanika Bayin. Pada akhirnya dengan tanggung jawab baru, mendidik, membesarkan, di sanalah mereka menjadi keluarga yang utuh untuk senantiasa menerima berkat dan rahmat Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Kami ingin berdoa juga ya Allah, bagi kehidupan bergereja kami,
ada saudara-saudara kami yang turut bergabung di tengah-tengah persekutuan kami di GKP Kampung Sawah ini. Kami ingin berdoa bagi Bapak Ranto Prasetyo dan Saudara Estepanus Yakit. Pada akhirnya mereka menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan keluarga besar GKP Kampung Sawah. Dan jikalau Tuhan memberikan kesempatan yang baik di waktu-waktu mendatang, maka pelayanan-pelayanan gerejamu juga melibatkan mereka juga. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi kehidupan pelayanan-pelayanan kami di masa pandemi ini. Tuhan menolong para pelayan, Pendeta Jemaat, Pendeta Dewi dan Pendeta William bersama-sama dengan para penatua. Dan di dalamnya kami juga didukung oleh orang-orang yang duduk dalam komisi dan pengurus wilayah. Dan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan-pelayanan gerejawi, seperti dalam peribadahan. Tuhan menolong kami memiliki hati menghamba. Dengan cara itulah maka kami melayani oleh karena kasih dan kebaikan Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan pada akhirnya kami melayani dengan penuh kesetiaan sampai pada akhirnya. Kami ingin berdoa juga bagi kehidupan bergereja di tengah klasis GKP wilayah Bekasi. Jikalau pada sore nanti beberapa orang mengambil pilihan dan kesiapan diri untuk menjadi pengurus, menjadi komisi-komisi di klasis GKP wilayah Bekasi. Maka pada akhirnya Tuhan kesanggupan dan kesiapan mereka, Tuhan yang perlengkapi, yang mereka bisa mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami dalam upaya penanganan COVID-19 dan tahapan-tahapan penyelenggaraan vaksinasi bagi masyarakat. Tuhan pada akhirnya menolong kami semua mempunyai optimisme sekaligus tetap menanam pengharapan tentang hari depan yang lebih baik. Sambil kami terus melangkah perlahan-lahan dalam situasi yang sulit ini. Sambil terus melakukan apa yang dapat kami kerjakan. Kami ingin berdoa juga dengan segala upaya yang terus dikerjakan dan didedikasikan oleh para tenaga medis dan kesehatan yang mereka berusaha untuk menyembuhkan mereka yang terpapar COVID-19. Kami ingin berdoa juga bagi saudara-saudara kami dalam penderitaan mereka oleh karena cuaca ekstrim sehingga terjadilah bencana alam di berbagai tempat. Tuhan menolong kami semua, jauhkan kami dari penderitaan yang bertubi-tubi oleh karena kami tak mampu menangkal apa yang terjadi atas kami. Dan karena itu ya Tuhan, izinkan kami senantiasa memohon pertolongan dari Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Tapi pakailah juga gereja dimanapun kami berada, mendatangkan penghiburan dan penyembuhan bagi mereka yang berduka karena bencana alam. Ya Tuhan, inilah seruan dan doa kami kepadamu. Segala doa yang terucap, Tuhan telah mendengarnya. Karena Engkau Allah yang menyendingkan telinga untuk mendengar apa yang menjadi keluhan dan seruan kami. Tapi kami yang keluh untuk mengucapkan doa-doa kami, keinginan kami, harapan dalam hati kami, Tuhan pun mengetahuinya. Sebab dalam kelemahan kami itulah kuasa Roh Kudus menyampaikan doa-doa yang tak terucap kepada Bapa di sorga. Inilah seruan doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami bawahnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami ingin berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kita
Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1 yang berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita akan hantar sendiri ke tempat-tempat yang telah disediakan sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 2. Mari kita memberikan persembahan. Mari kita berdiri, kita akan berdoa membawa persembahan kita di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu yang Maha Mulia. Karena siapakah kami ini sehingga beroleh kekuatan mempersembahkan dengan kerelaan hati persembahan demikian ini. Daripada-Mu juga semuanya ini, dan yang kami persembahkan ini asalnya dari tangan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu
dengan sadar dan bertobat, maka ada perubahan yang kita perlu tunjukkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang hidupnya dalam kegelapan menjadi hidup dalam terang. Kiranya firman itulah yang akan kita jalani di waktu-waktu mendatang. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.